Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada malam kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir dari manajemen retail dengan judul analisis strategi implementasi Customer Relationships Management atau CRM. Kami beranggotakan saya sendiri, Cihanul Nurmaisya, lalu ada Ajim, Ari Trianto, Muhammad Dimas, Olivia Francisca, dan Putri Gina. Pada latar belakang, industri kopi Indonesia telah mengalami transformasi dari tradisi ngopi tradisional ke gaya hidup urban yang penuh dengan digitalisasi. Starbucks memilih untuk memperkuat posisinya melalui strategi hubungan pelanggan yang berkelanjutan di tengah persaingan sengit dengan kedai kopi lokal yang menawarkan ide cepat dan harga kompetitif. Alih-alih hanya bersaing pada Starbucks menggunakan CRM sebagai strategi utama untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan nilai hidup mereka. Pada rumusan masalah, studi ini mengangkat 3 persoalan utama, yaitu ada cara Starbucks menyelaraskan konsep third place, lalu uang emosional antara rumah dan kantor dengan platform digitalnya, lalu mekanisme bagaimana data aplikasi diproses untuk menghasilkan promosi yang relevan, serta efektivitas strategi gamifikasi dan program loyalitas dalam menjaga ketertarikan pelanggan di tengah persaingan lokal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di tujuan penelitian ini bertujuan untuk menelaah komponen digital flywheel Starbucks, mengevaluasi peran kecerdasan buatan dan big data dalam meningkatkan frekuensi transaksi, serta memahami hubungan antara interaksi operasional di gerai dan analisis data yang menghasilkan keputusan pemasaran personal. Di sini juga ada manfaat penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis tentang penerapan teori CRM internasional di konteks lokal, memberi panduan praktis bagi pelaku usaha F&B dan UMKM dalam merancang strategi loyalitas, serta memberikan masukan bagi regulator mengenai aspek perlindungan data konsumen di era loyalty program digital. Selanjutnya di sini ada profil company. Starbucks sendiri berdiri sejak 1971 di Seattle oleh Howard Stuzell dengan visi tempat ketiga antara rumah dan tempat kerja. Starbucks hadir di Indonesia sejak 2002 dan hingga 2026 mengoperasikan ratusan gerai. Filosofi tempat ketiga yang semula bersifat fisik ini berevolusi menjadi konsep digital third place, menggabungkan pengalaman in-store dengan ekosistem digital yang memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dengan mereka kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari CRM. Di Starbucks sendiri, CRM bukanlah sekedar penyimpanan data pelanggan, melainkan fondasi strategi untuk meningkatkan customer lifetime value. Perusahaan menggabungkan teknologi, analitik, dan juga elemen emosional untuk menciptakan pengalaman yang terasa personal dan bernilai bagi pelanggan sehingga loyalitas menjadi aset strategis yang berulang. Selanjutnya di sini yang pertama adalah digital flywheel. Digital flywheel Starbucks terdiri dari 4 pilar yang saling memperkuat. Yang pertama ada program rewards, yang kedua sistem pembayaran secara digital, yang ketiga mobile ordering, dan juga personalisasi berbasis data. Kombinasi ini membentuk siklus di mana setiap interaksi memperbesar peluang interaksi selanjutnya, sehingga menciptakan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan. Operasional CRM dan gamification melalui mekanisme rewards yang bertingkat dan fitur gamifikasi seperti tantangan mengumpulkan bintang, Starbucks berhasil mengubah aktivitas transaksi menjadi pengalaman yang menghibur dan juga memotivasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan frekuensi kunjungan, tetapi juga memperdalam keterikatan emosional pelanggan
dengan merek mereka. Di sini juga ada frictionless payment, di mana integrasi metode pembayaran lokal dan saldo aplikasi mengurangi hambatan transaksi sehingga pelanggan merasa lebih nyaman melakukan pembelian. Selain itu, saldo prabayar berfungsi sebagai likuiditas yang menahan pelanggan dalam ekosistem Starbucks sehingga memperkecil kemungkinan berpindah ke pesaing. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke analitik CRM atau Deep Brew AI. Jadi si Deep Brew ini merupakan infrastruktur pembelajaran mesin yang memproses data transaksi, lokasi, cuaca, dan preferensi untuk menghasilkan rekomendasi personal secara real time. Ketika konteks pelanggan berubah, sistem dapat menyesuaikan tawaran secara dinamis untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata. Nah, yang selanjutnya ada prediksi, churn, dan retensi. Jadi dengan analitik yang prediktif, Starbucks mendeteksi tanda-tanda pengurangan keterlibatan dan secara proaktif mengirimkan penawaran yang bersifat personal. Strategi ini terbukti lebih efisien ketimbang akuisisi baru karena menurunkan biaya pemasaran dan mempertahankan pelanggan yang memiliki nilai jangka panjang. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Olivia. Boleh di next nggak? Selanjutnya itu ada analitik CRM atau Deep Brew AI, yaitu optimasi stok dan tenaga kerja. Yang di dalamnya itu ada integrasi data CRM dengan operasi gerai, memungkinkan prediksi permintaan yang lebih akurat, sehingga perusahaan dapat menyiapkan stok dan jumlah barista yang tepat pada momen promosi atau puncak kunjungan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Selanjutnya ada kolaborasi CRM dan inovasi produk. Starbucks melibatkan pelanggan dalam proses inovasi melalui platform co-creation. Keterlibatan komunitas ini tuh membantu perusahaan merancang varian produk yang relevan secara lokal dan memperkuat advokasi merek melalui rekomendasi dari sesama konsumen. Selanjutnya ada omnichannel dan social listening. Semua titik kontak pelanggan, aplikasi, media sosial, dan gerai fisik terhubung dalam satu ekosistem. Sistem social listening yang isinya itu ada keluhan dan sentimen, sehingga respon dan kompensasi dapat diberikan dengan cepat dan terintegrasi ke akun pelanggan. Selanjutnya, ada strategi location dan inventory CRM, yaitu geospatial dan intelligence. Starbucks mengintegrasikan geospatial intelligence ke dalam sistem CRM mereka untuk menciptakan strategi pemasaran dan operasional yang sangat presisi. Melalui teknologi geofencing, perusahaan itu dapat mengirimkan promosi relevan secara real-time saat pelanggan berada di sekitar gerai. Selain itu, data CRM digunakan sebagai analisis strategis untuk mencegah kanibalisasi pasar. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ajim. Baik, selanjutnya ada integrasi finansial dan dampaknya, yaitu Stored Value Card yang diintegrasikan di aplikasi membantu mengunci pelanggan dalam ekosistem sekaligus menyediakan modal kerja jangka pendek bagi perusahaan. Mekanisme ini meningkatkan switching cost dan mendorong pengurangan pembelian. CLV dan alokasi promosi dengan kemampuan menghitung CLV pada tingkat individu, Starbucks dapat mengarahkan insentif kepada pelanggan yang paling membutuhkan retensi atau yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan, sehingga penggunaan dana promosi menjadi lebih efisien dan berdampak.
Nah, untuk kesimpulannya, implementasi CRM di Starbucks Indonesia menggambarkan sinergi antara teknologi maju dan pendekatan human-centered. Digital Flywheel terbukti sebagai kerangka kerja yang efektif dalam membangun loyalitas, mempertahankan pelanggan, dan menciptakan nilai bisnis jangka panjang. Baik, sebagai penutup, implementasi Customer Relationship Management di Starbucks Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, data analitik, dan pendekatan human-centered mampu menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Melalui digital flywheel, Starbucks tidak hanya meningkatkan frekuensi transaksi, tetapi juga membangun hubungan emosional jangka panjang dengan pelanggan. Strategi ini membuktikan bahwa CRM dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri kopi yang semakin ketat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu Cikwita dan rekan-rekan sekalian. Kita akhiri Zoom pada malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.